Halo, assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan kita ya, dengan timnya Sparking Series. Nah, di video kali ini kita mau mereview hasil upgrade dan servis kita ya. Ini ada unitnya Mas Andi ya, atau Bang Andi ya. Nah, ini unitnya. Ini sudah kita perbaiki semua, sudah kita sesuaikan semua sesuai requestnya. Kemarin Bang Andi ini ya, ini punya request ya, jadi ada surat cintanya Mas. Nah ini surat cintanya nih, Bang Andi ya. Nah Bang Andi Banyuasin ya. Nah ini dari Banyuasin, ini masih satu provinsi sama kita ya, Sumatera Selatan Mas ya. Nah ini ada beberapa keluhannya. Nah ini yang pertama, unit ngaca siroi nggak ketemu. Terus pernah waktu drat penutup laras di serombong depan ikut lepas dengan peredam. Saya shoot, laras ikut terpental ke depan. Nah keluar dari serombong. Nah berarti ini larasnya lepas sok-sokannya. Nah nanti saya bahas, ini saya bacakan semua dulu ya. Terus ini mimis pernah nyangkut dalam laras, terus dikeluarkan, lalu setelah itu dicoba shoot lagi dengan single shoot, ternyata mimisnya macet dalam laras. Terus ini waktu nyangkut yang pertama itu pakai magazin. Nah apakah magazinnya yang rusak? Nah, itu magazinnya sudah saya pasang lagi, nggak rusak, aman. Terus ini permintaannya mohon ganti larasnya yang bagus ya Mas. Nah ini laras sudah kita ganti juga Mas ya. Waktu saya shoot tanpa drat penutup serombong yang di depan, karena terbawa di peredam, nampaknya angin keluar melalui serombong laras dan lubang baut pisir depan yang saya copot. Jadi maksudnya Bang Andi ini waktu dilepas, nah ini Mas saya tunjukkan larasnya ya. Ini larasnya kan sok-sokan ini Mas. Ini larasnya kalau enggak OD8 OD9 ini. Terus di sok masuk dalam serombong stainless ini. Ini sok-sokan. Nah, yang lepas tadi maksud Bang Andi itu ini. Ini jadi alumini untuk drat peredamnya disokkan ke serombong stainless ini. Dan ini enggak ada baut pengancingnya. Nah, kalau yang hitam ini bekas cincin yang lama saya ganti. Karena ini setelah saya samakan ternyata ini lebih pendek. Jadi ini kita ganti. Nanti kita bahas. Nah, jadi ini bahas yang tanpa ini ya, ini pas lepas, terus Mas Andi nyoba lagi tanpa dratnya ini ditembakkan, itu ternyata anginnya itu keluar dari selanya. Jadi kan kalau ini kan serombongnya 16, larasnya 9, otomatis sampingnya kan kosong ya. Itu ditembakkan, anginnya keluar dari selanya. Nah kenapa kok begitu? Kemungkinan besar itu dari ini Mas, lubang transfer ini dia nggak press sama larasnya, jadi masih ada rungganya. Jadi waktu tembakan angin naik itu nggak masuk ke laras semua, jadi ada yang di selanya laras, jadi yang maju ke depan itu nggak masuk ke laras. Nah itu seperti itu. Jadi Bang Andi kenapa ini seperti itu. Terus oh sudah, ini demikian kiranya, mohon Mas Anton untuk memperbaiki unit saya. Nah terima kasih Banyuasin, Bang Andi. Nah ini ya, jadi ini sesuai permintaan Bang Andi, itu sudah saya semua ya, ganti laras. Ini laras sudah saya ganti karena ya penyakitnya itu tadi, ini kan siroi nggak ketemu atau ngacak. Terus untuk masalah apa namanya yang recoilnya anginnya ke belakang, kemarin Mas Andi juga sempat cerita ya, kalau ditembakkan powernya itu dia ada sentaan ke belakang. Nah itu
Kenapa seperti itu? Nah, ini saya bantu jelaskan. Jadi kenapa seperti itu? Karena ini Mas, lubang transfernya itu dia maju ke depan. Nah, seperti ini. Ini lubang transfer ya. Ini ada sil kanan kirinya ini. Nah, terus ini bagian loadingnya itu jauh Mas. Nah, jadi wajar angin itu waktu masuk dari bawah ya, masuk ke laras itu dia mimis kan biasanya majunya cuma di sini Mas, nggak jauh. Angin ke sini balik mundur ke belakang, makanya terasa ada recoilnya itu seperti itu. Nah, kemarin sempat diusulkan untuk memotong bagian ini supaya dia ngepres, cuman saya rasa kalau dibuat seperti itu kan nggak bisa magasin lagi, harus single shoot. Nah, saya tes, saya upayakan, alhamdulillah dengan kita bikinkan untuk pendorongnya sama loadingannya itu kita preskan, jadi nggak terlalu terasa recoilnya. Tuh udah kita benerin. Terus kalau untuk drat peredam lepas, insya Allah nggak bakal lepas karena ini kita menggunakan laras UD 13 ya. Nah ini yang kita menggunakan laras baja UD 13. Jadi dia tuh sama serombong, ini serombongnya 16, jadi ngepres gitu. Dan dratnya ini langsung nyatu sama larasnya gitu. Jadi nggak bakal ini lepas, nggak bakal Mas. Kita pun walaupun yang model shock seperti ini Mas, nggak lepas. Karena kenapa? Karena ini kita baut sama larasnya, jadi aman, nggak bakal lepas. Itu sebenarnya kalau bikinnya nggak cuma shokan, dikasih baut nembus ke laras, ya insya Allah aman. Nah itu tadi ya Bang Andi, ini sudah masalah nanya apa magasinnya rusaknya, magasinnya enggak, ini masih kita pakai, alhamdulillah nggak ada masalah. Memang kalau untuk tipikal magazin itu untuk akurasi memang nggak sebagus untuk single shootnya. Karena kenapa? Karena ya kadang kalau nggak presisinya antara magazin sama sini, pas kita masukkan peluru itu kan terasa. Kalau dia mulus surut itu berarti mimisnya nggak bakal lecet. Tapi kalau kadang ada beratnya, ada itunya, itu biasanya ada lecet. Nah dari situ yang mempengaruhi akurasinya. Memang kalau single shoot dia lebih rapi peluru masuknya karena nggak ada gesekan. Cuman ya nggak begitu juga, maksudnya konsepnya nggak pasti yang magazin itu akurasinya bakal berpengaruh, nggak juga, tergantung dari kepersisiannya gitu. Kalau dia masuknya mulus persisi ya pelurunya nggak lecet, otomatis tetap akurat. Nah punya Bang Andi ini konstruksinya kenapa lubang transfernya di depan itu karena seperti ini Mas. Ini memang jarang sekali kita ketemukan di unit-unit. Nah ini Mas, ini agak miring. nah ini Mas ya. Nah ini ada lubang ini ya, kelihatan ya, lubang besar ini. Nah ini lubang baut ini Mas, penahan lara apa ya, camber. cambernya. Nah yang depan ini, yang belakangan tetap ikut di seat levernya. Nah ini dia itu untuk transfernya itu di depannya sini Mas, yang tutupan teropong ini bautnya. Nah jadi ya wajar kan, ini kan belakangnya ini. Nah ini loadingnya masuk, terus untuk transfernya kan di depan sini, jadi ya wajar kalau selanya jauh. Kemarin kan sempat usul gimana Mas kalau kita potong, kita jadikan single shoot. Nah kita kasih adapter lagi, cuman saya pikir kok nanti bentuknya jelek dan mengurangi lah ya. Nanti yang satu lagi yang saya takutkan, saya diprotes sama yang punya merek gitu. Makanya saya usahakan supaya tetap bisa menggunakan magazin gitu. Dan alhamdulillah sudah saya coba bisa. Nah kalau kebanyakan Mas kan, kalau unit camber tumpuk itu bautnya di samping sini ya Mas Kentung ya. Ya di samping kanan kiri dua dia. Kalau enggak di tengah. Di tengah sini kalau chambernya yang tebal. Nah ini kenapa enggak di samping sini? Mungkin karena chambernya, pipanya itu sambungan itu Mas. Oh pipanya sambungan, dan ini pasti sambungan ya. Iya. Kalau dia ngambil tengahnya kan pas sambungan. Kalau tebalnya kelihatannya masih tebal enggak ini? Ya enggak dapat sih. Enggak dapat tuh Mas. Enggak ketemu nih kalau untuk nanam apa bautnya. Kalau dia lebih tinggi lagi bisa. Hanya kurang tinggi sedikit. Nah, terus ini yang saya bilang tadi,
dia kalau dipasang cincin lamanya, ini dia agak turun ke bawah larasnya. Makanya kita bikinkan lagi cincin supaya dia sejajar mas. Nih supaya dia sejajar depan sama belakang, karena awalnya ini spasi tabung sama larasnya itu yang belakang tinggi, yang depan turun, makanya kita ganti. Nah terus satu lagi ini Bang Andi, kita nggak berani ngisi banyak ya. Nah jadi kita hanya isi 3000-an dikarenakan ini cuman 2 baut kanan kiri dan 1 pating. Nah ini juga ada lubang bautnya bekas cincin itu, tapi ini kan bautnya baut kecil mas Ya. kalaupun dipasang juga nggak bakal berpengaruh banyak. Jadi walaupun bautnya dihitung 1 2 3 4 itu tetap nggak berani ngisi banyak karena ini kecil, kecuali ini kita ganti ke yang lebih besar. Tapi kalau ganti lebih besar ini bakal mengganggu lubang konstruksi dari manometer dan nih pengisian, karena ini ngambilnya di bagian atas tuh. Ini kan lubangnya ini cuman Sampai pipa aja tuh. sampai pipa aja, dia nggak nembus ke Spare part spare part dalamnya. Nah, jadi itu mas ya. Terus ini yang dibilang sambungan tadi, sebelum kita zero kita kan lepas popornya dulu mas, supaya popornya nggak licit mas. Ini sebenarnya termasuk unit branded mas. Nah itu yang belakang Nah konstruksi. ini sudah menggunakan trigger mat ya, dia model sambungan. Nah ini konstruksinya itu hampir mirip ya unit-unit yang dural, cuman bedanya kalau dural kan drat depan belakang, yang depan ini drat, yang belakang drat sambungannya. Nah kalau ini enggak, yang masuk bagian hammer ini dia drat. Nah yang masuk ke bagian angin atau tabung ini di bautnya 2 kanan kiri sama. Nah, Yang bawah itu buat ya popor. ini baut popor, jadi kalau dilepas tinggal 2, kalau dipasang 3 Tiga. sama pating 1 gitu. Nah terus yang atas ini juga mas, dia nggak tembus ke spare part. Ya. Nah jadi tetap terhitungnya sama bautnya, jadi nggak berani ngisi banyak. Nah ini ya, ini kita isi angin di 3000 ya. 3000. Nah ini mas Gentung, nah ini kita isi di 3000 ya. Emang kalau di sini ini tertulisnya mas 5000 maksimal 5000 PSI ya. Nah ini memang terisinya maksimal 5000 PSI, cuman kalau kita nggak berani ngisi maksimalnya atau ngisi di bawahnya sedikit aja, kita nggak berani karena ya konstruksinya seperti itu. Kecuali ya bautnya 6 gitu ya, baru kita berani. Atau pasaknya itu paling enggak ada tambahan lagi pasaknya ya, penahannya intinya disesuaikan gitu. Karena kita seperti ini terlalu berisiko mas. Berisikonya apa? Pertama, kalau sempat kita mengikuti seperti ini memang pabriknya atau resellernya berani nulis 5000 PSI, tapi pas nanti kita tes kalau ada apa-apa kita itu risikonya double. Pertama risiko diri sendiri ya, seperti pas pecah atau gimana. Yang kedua kita bisa dituntut sama yang punya merek dengan alasan mungkin dikiranya kita menjatuhkan dan lain sebagainya. Karena di beberapa konten saya itu cenderung banyak yang menghujat saya karena saya review unitnya orang. Saya itu sebenarnya nggak review mas, saya itu hanya mereview berdasarkan apa yang ada dari unit yang saya perbaiki, itu aja sih. Karena saya kalau nggak ada permintaan dari yang punya ya nggak bakal saya bikin seperti ini mas. Maksudnya yang punya itu yang punya unit, bukan yang punya merek, yang punya unit itu. Nah oke, kita tes dulu ya. Ini kita pakai Nimis Hercules. Hercules mas ya, Hercules.
Kita tes pakai mimis yang ya medium untuk beratnya ya. Bener lagi mas. Nah, seperti saya bilang tadi, memang kalau untuk magasin itu tergantung lah ya dari proses masukin mimisnya. Kalau dia lancar, jadi peluru nggak gores, insya Allah dia bakalan mulus untuk akurasinya. Ini ada nggak single shootnya kemarin? Bawain nggak mas? Gak ada mas. Nggak ada ya? Ya kalau ada kan di dalam Ya, tasnya itu loh. kalau ada kita tes akurasinya lebih enak pakai single shootnya mas. Kalau memang pengen yang benar-benar realnya dari unitnya. Nah, kalau standar orang lomba itu nggak ada mas yang pakai magasin. Walaupun tembak magasin pasti makainya single shoot. Iya, bentar mas Kentung. Kita kasih sasarannya dulu mas. Sasarannya itu kan itu sasaran bekas lama itu. Kita ganti dulu mas. Saya tuh kata sasaran saya tuh di mana-mana ada mas, nggak susah-susahnya itu. Tepat sasaran. Bawaan teropong kan ada mas, yang bulat-bulat. Teropong itu ya, yang kertas tipis itu ya. Ya. Terlepas dulu itu. Kita cek ini aja mas untungnya. Ya. Dah sini aja mas. Ini nggak geser-geser. Nah, oke ya. Tuh di sana belum dibuka mas, nggak kelihatan. Nah, jadi ini karena kemarin peredamnya dibawain ya, suruh sekalian nyeting peredam, peredam dan pakai peredam mas ya. Ya. Karena ini awalnya peredamnya juga ini numbur. Tapi sudah kita berlebarkan. Nah, kita perbaiki ya untuk peredamnya. Kemarin sekat dalamnya itu kan ada bekasnya numbur-numbur. Dan Bang Andi juga bilang kalau pakai peredam itu tambah jauh larinya. Karena setelah saya cek memang di dalamnya ini bekasnya numbur, makanya kemarin kita perbaiki untuk sekatnya. Ya udah mas ya, ini yang bagian atas ya, yang nggak pakai Peredam. ya. Tes saja kita, semoga hasilnya memuaskan. Mantap mas, satu lubang mas, 3 kali uyak-uyak kemarin mas. 4 kali. Mending sekali mas, jan mas, nyeni. Caca mas, berapa kali mas? 5. 5 ya, sekali lagi aja ya. Naik sedikit yang ke 6 nya ya. Oke, kita cek sana mas, 6 kali tadi ya. Ya. Nyeni ini mas pokoknya. Customnya itu yang kelasnya ini kelasnya minyaknya bagus ini. Nah ini ya tadi Bang Andi. Nah ini 6 kali ya. Yang terakhir itu mas. Nah yang terakhir ini naik sedikit ini mas. Nah ini mas, ini Satu telunjuk tuh mas. ya cuman geser satu mimis mas. Nah beberapa tadi ini beberapa kali di lubang yang sama terus ke sini. Nah yang keenamnya agak naik sedikit ini mas. Nah, ya ini faktornya seperti saya bilang tadi,
karena magasin ya seperti itu, kadang mulus kadang enggak. Terus yang kedua sering saya singgung, kalau minta benar-benar nitik yaitu harus semua penyesuaian, mulai dari powernya, mimisnya ya kan, kestabilannya. Jadi untuk unit yang minta setting big game seperti ini saya rasa sudah bagus ya. Terus karena itu tadi nggak pakai regulator, nah itu yang jelas mas. Oke mas, ini kita shot bagian bawahnya ya. Iya. Paling nggak di sini atau di sini nanti ya. Pakai peredam ya mas. Ya ini kita pakai peredamnya mas. Nah ini peredamnya sudah kita perbaiki. Nah, ini kita tes apakah ikut lepas ya. Lepas itu mas. Lepas mas ya. Kalau diputar. Kalau diputar. Waalaikumsalam. Masih om, cek nge video. Sik, nggih video sik iki. Aman lah. Oke. Ya ada Pak Babin. Peredam keluaran itu gawean 5 menit nih. Ini yang bagian bawah mas ya. Ya. Kalau pakai peredam bagus sama seperti itu apa enggak nanti? Dua. Tiga, beda dia mas. Kalau pakai peredam mas. Suaranya juga lebih. Iya, dia pelan. turun powernya mas. Coba kita tambah powernya. 4 oh iya mas. Berarti unit ini mas, kalau dia powernya turun, kurang powernya dia nggak mau mas. Ini peredamnya kan besar, banyak sekatnya. Iya. Jadi itu kemarin saya buka, saya perbaiki sekatnya itu ada, kalau nggak 4 5 kemarin ya. 4 mas. 4 ya. Iya. Nah itu. Dalamnya. Ini yang 2 lari ke kanan. Nah berikutnya dia itu masih satu tempat mas. Nah Grouping gitu. iya, masih groupingnya rapat. Berarti memang ini ada penurunannya. Kalau Duh, Habis, Mas. habis. Dah. bis ya. Dah langsung aja kita cek mas. Nah itu mas kita cek. Jadi kalau pakai peredam hasilnya seperti itu mas. Mungkin Pak Babin ya. tenang itu. Itu apa? Apa? Ada. Lalu itu apa? Wong Banyuwangi. Nah ini hasilnya kalau pakai peredam, droppingnya ya lumayan ya, dropping koin ini lumayan besar ya, ini 1 jempol ya, 1 jempol. Nah, 1 jempol. Kalau nggak pakai peredam ya ini tadi ya. Nah, Suara lumayan. lumayan Pak Bin ya. Yes, langsung. Nah ini tadi mas ya, unitnya sama Bang Andi ya, udah kita tes ya antara pakai peredam dan enggak untuk akurasinya dan untuk powernya ya. Nah ini kalau pakai peredam bawaannya ini seperti tadi hasilnya ya, di kopling mas. Jadi kalau enggak pakai peredam akurasinya cukup mulus ya. Angkat mas. Masih ngangkat. Nah. Oh iya. Suara apa mas? Nah di barana ini mas. Ke depan. Udah nanti aja mas. Wis gue lah. Pas nih. Nah, jadi ini ya untuk punya Bang Andi ya, udah kita tes. Kalau pakai peredam seperti itu, kalau enggak ya seperti itu tadi ya. Nah, mungkin koreksi nanti di peredamnya ya Bang Andi ya. Karena ini kalau kita tes ya, ini kita lepas peredamnya, kita coba.
Kalau ini kan kita kencangkan mas untuk setelannya tadi karena kayaknya kurang power. Ini pakai single shot aja karena pelurunya habis. Nah seperti itu. Jadi memang peredam ini emang kalau untuk menyerap bunyinya cukup bagus ya mas Gentung ya. Iya. Cuman ya untuk akurasinya cukup berpengaruh. Mesti kemarin udah kita perbaiki sekatnya, tapi kayaknya di akurasi juga masih pengaruh gitu. Yes. Nah gitu aja dulu mas, karena kita udah ditunggu sama Pak Babin ya. Jadi kita sambung di lain waktu ya. Ini kita ada bisnis pribadi nih. Wah, luar biasa. Nah, oke, saya akhiri dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.